Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran IPA kelas 9. Semoga kalian sehat semua. Bagi yang belum bergabung silahkan bergabung, dan yang sudah bergabung silahkan memahami dan pelajari hal-hal materi apa yang Bapak ajarkan hari ini. Anak-anak, kemarin Bapak telah men-share beberapa materi konsep atau subkonsep mengenai listrik statis. Maka hari ini kita akan lebih mendetailkan lagi, lebih memahami lagi mengenai konsep listrik statis. Listrik statis adalah bagian dari, perhatikan baik-baik, listrik statis adalah bagian dari listrik secara keseluruhan. Listrik dibagi dua, yaitu ada listrik PLN yang kita pakai sehari-hari, kemudian ada listrik statis. Apa bedanya? Listrik statis adalah muatan elektron yang keluar dari suatu benda yang bermuatan listrik ke benda yang netral. Ini melakukan suatu peroncatan yang singkat sesaat, atau karena sangat singkatnya maka disebut dengan statis. Ingat baik-baik, bedanya dengan listrik PLN. Kalau listrik PLN, muatan yang berpindah atau muatan listrik yang berpindah yaitu elektron ke benda yang netral itu terjadi secara kontinu atau terus menerus. Paham sampai sini? Bapak ulangi. Pergerakan elektron, Bapak kasih contoh videonya. Bapak kasih contoh videonya yang kemarin kita share, yang kemarin kita pelajari. Nah, seperti di sini, lihat. Nah, digeser di sini. Nah, oke, Bapak lihat. Ketika balon ini ketika digesek dengan tangan, artinya kita melakukan perubahan pada balon. Oke? Balon yang kita gesek itu adalah melakukan suatu upaya listrik statis, di mana, nah, lihat, mengapa bisa menempel? Karena ketika di sip dulu, di pause dulu. Nah, ini ketika menempel, balon yang digesek oleh tangan ini berubah keadaannya, di mana muatan listrik yang ada pada balon yang tadinya netral, maka elektron yang ada pada balon yang merupakan bagian dari atom berpindah ke tangan kita. Akibatnya balon kekurangan elektron karena elektron yang dari balon berpindah pada tangan. Akibatnya balon bermuatan listrik positif karena kelebihan muatan listrik positif. Intinya, ketika balon di sini menempel terjadi induksi, di mana seperti halnya Bapak membawa penggaris seperti ini, ketika Bapak tempelkan pada lembaran atau serbuk kertas menempel, misalnya sini, kertas yang tadinya netral kemudian didekatkan oleh penggaris yang bermuatan listrik. Kenapa? Karena elektron pada penggaris berpindah pada rambut. Akibatnya penggaris ini bermuatan listrik. Ketika didekatkan pada kertas atau pada potongan kertas, akibatnya kertas yang tadinya netral menjadi terinduksi. Arti induksi di sini adalah benda yang bermuatan netral menjadi bermuatan listrik. Nah, akibatnya kertas akan menempel pada penggaris karena tertarik oleh apa? Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Yogi melalui video, yaitu tertarik oleh gaya. Nah, karena waktu kelas 8 kita mempelajari gaya. Gaya itu apa? Dorongan dan tarikan. Nah, ketika adanya
pemindahan elektron dari penggaris menuju rambut, penggaris bermuatan listrik positif karena elektronnya pindah ke rambut. Akibatnya ketika ditempelkan pada kertas, kertas terinduksi menjadi bermuatan positif. Akhirnya kertas menempel pada penggaris. Karena tertarik oleh penggaris, elektron pada kertas berpindah pada penggaris. Ini artinya sama dengan kondisi balon tersebut ketika digesek-gesekkan oleh tangan, dia bermuatan positif karena elektronnya berpindah pada tangan. Nah, kemudian ketika tangan kembali normal, tangan tersebut terinduksi oleh balon. Akibatnya elektron yang dari tangan menuju balon. Akibatnya balon akan tertarik pada tangan. Itulah yang dinamakan dengan listrik statis. Terjadi sesaat, gerakannya cepat. Ini adalah contoh pada skala kecil. Kalau skala besarnya yaitu adanya terjadinya petir. Kalian tahu petir? Nah, petir itu adalah ketika ada awan hitam yang bermuatan listrik negatif dengan awan putih yang netral, ketika didekatkan akan terjadi induksi. Akibatnya awan putih yang netral akan menjadi bermuatan listrik positif. Akibatnya terjadi loncatan elektron dari awan hitam menuju awan putih. Nah, loncatan itu yang disebut dengan petir skala besar, menghasilkan energi listrik yang sangat luar biasa. Perpindahan itu adalah perpindahan apa? Perpindahan elektron dalam skala besar. Oke, Bapak ulang lagi di sini di video ini. Nah, ini namanya terjadi induksi, ya. Oke, ada contoh lain lagi. Ingat baik-baik. Nah, ini bukan didorong oleh apa tuh sedotan. Ini adanya terjadi induksi atau terjadinya lompatan elektron dari sedotan yang netral ini kepada sedotan yang telah digosokkan pada rambut. Maka akibatnya terjadi lompatan elektron dari sedotan yang dipegang menuju sedotan yang ditaruh di tutup botol aqua atau netral. Itu akibatnya terjadi listrik statis. Nah, bedanya dengan listrik PLN yang kita gunakan sehari-hari seperti televisi, lampu, radio, HP, mencas HP seperti itu, listrik elektron yang bergerak pada kabel itu terjadi terus-menerus atau kontinu. Ingat baik-baik. Jadi listrik ada dua. Ada listrik PLN atau listrik AC atau listrik bolak-balik, dan satu lagi adalah listrik statis. Terjadinya hanya satu kali, lompatannya satu kali. Karena satu kali sangat cepat, maka disebut dengan diam. Nah, artinya statis, listrik statis. Nah, kalau listrik kontinu adalah listrik PLN. Nah, nanti pembahasan mengenai listrik PLN akan kita jabarkan atau kita pelajari nanti di semester 2, yaitu tentang energi listrik atau energi listrik bolak-balik, seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Jadi pengertian pertama satu yang namanya induksi. Induksi itu apa? Bapak ulang. Induksi adalah proses terjadinya benda netral yang kemudian dipengaruhi oleh benda bermuatan listrik. Oke. Nah, yang kedua, ingat. Pertama yaitu induksi. Yang kedua, perhatikan. Mengapa penggaris ini ketika digosokkan pada rambut berakibat penggaris ini bermuatan listrik? Karena elektron yang berada pada penggaris berpindah pada rambut. Mengapa terjadi? Ini intinya. Perhatikan baik-baik. Yang namanya rambut punya yang namanya fleksibilitas. Walaupun ukurannya kecil, tapi rambut ini sangat sekali elastis.
Dibandingkan dengan penggaris, kalau kita tekuk ini penggaris ini bisa patah. Ngerti? Maka di sini gaya ikat atau ikatan atom dari penggaris itu lemah dibandingkan dengan ikatan elektron pada atom itu pada rambut sangat kuat. Akibatnya ketika digosokkan pada rambut, maka elektron pada penggaris ini akan mengalah. Dia akan tertarik oleh rambut. Nah, ketika digosokkan pada rambut, elektronnya berpindah pada rambut, seperti halnya tadi balon. Balon itu ketika digosokkan tangan, elektronnya berpindah pada tangan. Karena lebih kuat kulit manusia dibandingkan balon. Nah, akibatnya ketika terjadi perpindahan elektron dari penggaris ini, maka penggaris bermuatan listrik. Intinya elastisitas. Jadi kalau ada soal seperti ini, misalnya ketika kaca atau tahu eboni? Eboni itu adalah seperti penghapus hitam. Penghapus berwarna hitam biasanya digunakan pada karet yang menggunakan unsur hitam, seperti misalnya pada ujung kursi makan, meja makan, ataupun misalnya pada alat-alat elektronik menggunakan eboni, di mana dudukannya itu berwarna hitam. Itu adalah eboni, tapi unsurnya karet. Nah, misalnya perhatikan baik-baik. Contoh, ketika Bapak punya kaca misalnya. Ketika kaca digosokkan dengan kain sutra. Kalian ingat kain sutra? Kain sutra itu terbuat dari apa? Rizky tahu kain sutra terbuat dari apa? Ada yang tahu? Reproduksi apa? Pada ulat, ya. Nah, ulat sutra atau ulat penghasil benang sutra itu sebagai bahan baku untuk kain sutra. Kain sutra strukturnya itu sangat lembut. Maka mengapa dikatakan kain sutra itu mengapa mahal harganya? Hanya kalangan tertentu yang memakainya karena harga kainnya sangat mahal. Satu, proses pembuatannya yang rumit. Yang kedua, karena efek yang digunakan itu sangat dingin pada kulit. Kenapa? Karena elastisitasnya sangat rendah. Maaf, paham sampai sini? Nah, oke, Bapak lanjutkan. Ketika digosokkan oleh kaca itu adalah zat padat yang rentan juga. Elastisitasnya dibandingkan dengan penggaris ini berbeda. Ketika kaca itu misalnya pada gelas, piring, ataupun kaca jendela itu mudah patah atau rentan retak atau pecah. Nah, ketika digosokkan pada kain sutra, apa yang terjadi? Dengan konsep yang Bapak ajarkan dengan penggaris dengan rambut. Kalau dari penggaris karena elastisitasnya sangat rendah dibandingkan dengan rambut, maka penggaris mengalah, elektronnya pindah ke rambut. Coba sekarang bayangkan oleh kalian, apa yang terjadi bila kaca digosokkan dengan kain sutra? Silakan. Ada yang tahu? Ini adalah kain apa? Ini kain wol. Kain wol itu adalah kain yang terbuat dari serat bulu domba. Kalau bulu domba sama saja identik dengan rambut pada manusia, maka elastisitasnya tinggi. Ingat baik-baik. Wol itu adalah kain yang dibentuk oleh serat bulu domba. Bulu sama dengan rambut, hanya istilah beda saja, yaitu bulu yang tumbuh pada kepala yaitu rambut namanya. Nah, pada domba disebut dengan bulu domba. Nah, kalau misalnya penggaris digosokkan pada bulu domba, sama dengan peristiwa penggaris digosokkan pada rambut. Karena unsur rambut dan unsur bulu domba sama. Jadi kalian jangan menghafal. Jangan sampai menghafal benda ini digosokkan dengan benda ini, apa yang terjadi perubahannya. Jangan sampai dihafal, tapi dimengerti, dipahami. Perubahan suatu benda menjadi bermuatan listrik karena unsur elastisitas. Paham sampai sini? Paham?
Jadi kain wol ini adalah kain yang dibentuk oleh serat bulu domba. Sama dengan rambut kita, dia punya elastis yang sangat tinggi. Nah, ketika digosok oleh penggaris, maka penggaris akan apa? Elektronnya akan berpindah pada serat wol atau serat bulu domba. Itu yang terjadi. Akibatnya plastik bermuatan listrik positif karena elektronnya pergi meninggalkan penggaris menuju pada benang wol atau benang yang terbuat dari serat bulu domba. Paham sampai sini? Jadi video ataupun materi yang Bapak jabarkan kemarin kita lebih detail lagi, yaitu pertama pada listrik statis kita akan melakukan yang satu namanya induktivitas atau induk terjadinya induksi yang tadi Bapak jabarkan. Yang kedua adalah ketika suatu benda dengan benda lain digosok, maka terjadi perubahan listrik seperti apa? Intinya adalah pada elastisitas. Jadi dua kata dari dua konsep listrik statis harus kalian pegang. Satu yang namanya induktivitas atau induksi, yang kedua adalah elastisitas. Elastisitas yaitu kelenturan, sifat kelenturan benda. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham ya? Sampai di sini? Oke. Nah, kalau paham, Bapak akan membuat suatu pertanyaan pada kalian mengenai konsep listrik statis ketika suatu benda digosokkan dengan benda lain, apa yang terjadi perubahan. Oke, yang pertama, apabila suatu kaca digosok dengan kain sutra, apa yang terjadi? Benda mana yang akan berubah kelistrikannya? Apakah kaca ataukah kain sutra? Silakan oleh kalian dipahami, kemudian setelah dipahami, kemudian kalian pelajari, kemudian kalian kasih jawabannya langsung ke Pak Yogi. Silakan. Bapak tunggu sekarang. Bapak kasih waktu poin untuk ini adalah waktunya 5 menit. Silakan. Coba Rizky, apa jawabannya? Rizky, apa jawabannya? Silakan. Kaca bermuatan positif. Oke. Yang positif kain wol apa? Maaf, bukan kain wol, kain sutra apa kaca? Kaca bermuatan positif. Kaca bermuatan positif karena elektronnya berpindah pada kain sutra. Kain wol. Maaf, bukan kain wol, kain sutra ya. Sutra itu dari ulat sutra. Oke, ada yang berbeda lagi? Silakan. Kalau kata Rizky tadi bagus, katanya kaca bermuatan listrik positif karena elektron berpindah pada kain sutra. Akibatnya kaca kekurangan elektron atau bersifat positif. Silakan, ada yang lain? Kaca. Nah, apa alasannya? Elektron sama kayak Rizky. Oke, silakan. Yang lain silakan. Nabila. Silakan Nabila. Ada pendapat lain atau pendapatnya sama dengan Adi dan Rizky? Silakan. Halo, Nabila. Apalah? Oke, lanjut ya. Oke, Bapak bahas sekarang. Rizky dengan Azmi ternyata jawabannya adalah benar. Kaca dengan kain sutra sama-sama punya elastisitas yang sangat rendah. Akibatnya kain sutra mudah sobek, maka harganya mahal. Kemudian yang namanya kaca rentan untuk pecah. Tapi
elastisitas kaca dengan elastisitas kain sutra, walaupun sama-sama rendah, tapi elastisitas pada kain sutra lebih tinggi dibandingkan kaca. Akibatnya elektron dari kaca berpindah pada kain sutra. Kaca bermuatan positif. Bagus. Berarti kalian paham. Oke, Bapak ulang lagi. Jadi konsep kelistrikan pada statis yaitu adalah loncatan elektron dari benda yang bermuatan listrik ke benda yang netral itu terjadi sangat cepat sekali. Hitungannya jutaan detik. Nah, 1/jutaan detik. Nah, maka ketika sangat cepat sekali, maka seolah-olah diam, maka disebut dengan statis. Yang kedua, yang namanya induksi. Induksi itu adalah benda yang bermuatan netral dipengaruhi oleh benda yang bermuatan listrik menjadi benda bermuatan listrik. Oke. Yang ketiga yaitu disebut dengan elastisitas. Benda digosok dengan apapun jangan kita hafal, tapi kita harus tahu tentang elastisitas suatu benda tersebut. Mau digosok dengan apapun, kalau kita sudah paham, maka yang mempunyai nilai atau mempunyai muatan listrik positif atau negatif pasti kita mengetahui. Mengerti sampai sini? Oke. Bapak lanjut pada yang keempat. Yang keempat yaitu adanya gaya listrik. Video yang kedua. Nah, video yang kedua. Nah, ini benda yang bermuatan positif. Dia kekurangan elektron. Nah, ini benda yang bermuatan positif. Benda yang atomnya kekurangan elektron sama. Apabila ada dua buah benda yang bermuatan positif atau kekurangan elektron, maka terjadilah satu buah gaya. Ada gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Dorongan di sini adalah tolak menolak. Sama seperti magnet. Ingat waktu kita pelajari magnet. Magnet itu adalah dua buah benda dengan kutub yang berbeda. Ada selatan dan utara. Apabila kutub selatan dan utara berbeda jenis, ketika didekatkan dia akan menempel. Menempel itu artinya tarik menarik. Tapi kalau dua buah kutub itu sama, maka akan terjadi tolak menolak atau pengennya berjauhan. Nah, konsep magnet itu sama pada konsep listrik. Ketika dua buah benda bermuatan listrik yang sama, positif dan positif, maka akan terjadi di sini gaya tolak atau saling menjauh. Nah, tarik menarik atau tolak menolak. Tapi ingat, nah, satu lagi, ada positif, ada negatif. Sama saja dengan magnet ujung selatan didekatkan dengan ujung utara. Akibatnya terjadi saling tarik menarik. Seperti itu. Paham sampai sini? Nah, jadi oke, langsung di sini. Nah, gaya atau tarikan atau dorongan yang terjadi pada dua buah benda bermuatan, mau listrik negatif, mau listrik positif, gaya tersebut adalah dinamakan dengan gaya Coulomb. Sesuai dengan penemunya, yaitu kebangsaan Prancis, Albert Coulomb. Nah, ini seperti ini. Berbeda jenis tarik menarik, sejenis tolak menolak seperti itu. Jadi kalau Bapak punya penggaris dimasukkan pada rambut bernilai positif muatannya dengan kaca yang diges atau digosokkan pada kain sutra, akibatnya terjadi dua buah benda yang bermuatan listrik sama, yang satu positif, yang satu positif. Sama dengan kasus yang kedua ini, yaitu tolak menolak seperti itu. Nah, digeser videonya sampai sini, lihat. Nah, ini negatif elektron kita sudah pelajari. Jadi benda itu ketika netral, jumlah benda netral atau benda yang tidak bermuatan listrik, yaitu jumlah elektron dan protonnya itu sama.
Tapi kalau bermuatan listrik, ini ada perbedaan jumlah antara proton sebagai muatan listrik positif dengan elektron sebagai muatan negatif, itu jumlahnya beda. Seperti itu. Nah, ini ada alat namanya elektroskop. Elektroskop itu adalah alat untuk menguji suatu benda itu, misalnya bermuatan listrik positif atau negatif. Nah, kita gampang saja, penggaris yang telah kita gosok ini dia kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif. Ketika didekatkan pada elektroskop, maka elektroskop itu akan meneruskan muatan listriknya pada bagian yang bawah. Bagian bawah itu terbuat dari 2 buah aluminium. Nah, ketika terjadi di sini kepala elektroskop terinduksi, ingat yang pertama tadi, yang tadinya netral berubah jadi bermuatan listrik negatif. Paham? Nah, ketika ini positif, kemudian di sini netral, akibatnya terjadi induksi. Ini berubah menjadi negatif. Nah, ketika negatif diteruskan pada batang elektroskop, nah, yang namanya 2 lembar aluminium tersebut akibatnya terjadi saling tolak menolak atau atau namanya satu jenis muatan. Akibatnya dia akan cenderung mekar keluar. Seperti itu. Dipercepat ini. Nah, besar gaya listrik yang tadi Bapak jabarkan antara 2 buah muatan yang berbeda disebut dengan gaya Coulomb. Jadi gaya Coulomb itu hanya ada 2. Satu gaya Coulomb tarik menarik yang sejenis, yang kedua gaya Coulomb tarik tolak menolak yang satu jenis, Yang kedua ada gaya Coulomb tarik menarik yang berbeda jenis. Seperti itu. Nah, lihat, silakan ini. Nah, ini gaya yang terjadi adalah muatan benda bermuatan listrik pertama dengan benda bermuatan 2 sebanding lurus dengan gaya listrik atau gaya Coulomb, dan berbanding terbalik dengan jarak atau jarak kuadrat dari jarak 2 buah benda tersebut. Nah, ini kalau Bapak hilangkan K-nya, nah, K itu apa? K itu konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, K ini adalah faktor konstanta. Kalau terjadi pada muatan itu terjadi tarik menarik pada ruang yang hampa udara dengan yang ruang berudara, itu berbeda. Nah, untuk menyamakannya maka harus ada pembanding di sini, penyeimbang yang disebut dengan konstanta. Itu. Jadi Bapak ulang, muatan yang 2 benda ini adalah muatan bisa tolak menolak atau tarik menarik bergantung pada jenisnya. Paham sampai sini? Kemudian gaya ini adalah gaya Coulomb, gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik, satuannya Newton. Muatan ini satuannya Coulomb, dan jarak kuadrat ini satuannya meter. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, dilanjut ya. Lihat dulu kita, karena Zoom meetingnya bentar lagi akan nonaktif. Kemudian kalian paham dulu, nanti Bapak akan jabarkan tentang solusi mengenai